Ya, selamat datang di perkuliahan basis data untuk minggu kedua A. Jadi di minggu kedua A ini kita akan mulai lebih dalam belajar mengenai ERD, gitu ya. Jadi ini part 1, kenapa? Karena nanti setelah ini masih ada part 2-nya, gitu ya, tapi ya di minggu 2B, gitu ya. Nah, eh, sebelumnya saya mau sedikit mereview dulu, gitu ya, bahwa di dalam apa namanya ERD itu sebenarnya ada tiga untuk pemodelan lah ya, bukan bilang ERD. Untuk pemodelan itu ada tiga macam notasi yang cukup umum, yaitu ERD biasa, yang kedua ada Crossfoot gitu ya, dan yang ketiga ada ORM. Ya, nah yang kita buat, yang kita akan pelajari dan kita buat itu adalah yang Crossfoot gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk yang notasi Cheng, gitu ya, ERD notasi Cheng, di mana dulu di mata kuliah basis data gitu ya, yang dulu itu masih sempat dipakai gitu ya, tapi sekarang sudah tidak lagi karena kita sudah menggunakan tools MySQL Workbench, di mana di sana juga standarnya menggunakan Crossfoot gitu ya. Nah, ini contoh yang ORM gitu ya. Nah, jadi di sini bentuknya beda-beda, tapi sebenarnya fungsinya sama, gitu ya. Makanya di sini apa namanya pertanyaan reviewnya adalah coba list entity atributnya apa saja, relationship-nya, karena di semua notasi itu ada, gitu ya. Cuman semua memang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nanti silahkan kalian cari, gitu ya, kalau yang nganggur-nganggur, gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita pakai nanti adalah yang ini, nah, Crossfoot. Nah, di dalam Crossfoot ini uh, saya seringkali untuk mudah mengingat itu saya selalu bilang bahwa saat yang ada kaki ayamnya gitu ya, ya yang ini gitu ya, yang seri ini gitu ya, itu menandakan many gitu ya. Jadi dia kalau crossfoot itu dia dilambangkan ada yang punya kaki ayam gitu ya. Ada yang punya hanya apa namanya garis satu. Dan nanti kita akan pelajari lebih lanjut gitu ya. Yang jelas ini adalah apa namanya model dari ERD crossfoot gitu ya, di mana kotak-kotak ini adalah entitasnya. Yang di dalam kotak adalah atributnya. Dan yang tadi ada kaki ayamnya adalah relasinya. Gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi gitu ya untuk notasi. Cuman ya memang kita tidak akan mempelajari semuanya. Cukup belajar salah satu saja gitu ya, yaitu Crossfoot ini. Sebenarnya kita nanti untuk pakai notasi yang lain ya sangat mudah karena ya hanya beda simbolnya saja. Tapi pemahamannya sama gitu ya. Nah, ada beberapa konsep utama di dalam ERD yang harus kita kuasai dahulu sebelum kita bisa mendesain ERD yang baik. Ya. Ada entitas, ada atribut, ada relationship. Nah, kalau berdasarkan materi yang sudah dipelajari, sebenarnya entity dan atribut ini sudah pernah dibahas. Karena itu nanti di penjelasan ini saya hanya akan mereview saja, gitu ya. Kita akan fokus pada relationship-nya. Oke. Nah, contohnya seperti ini, entity, gitu ya. Kenapa kok ini disebut sebagai entity, gitu ya? Karena dia adalah sebuah benda, gitu ya, suatu objek, ya. Tapi apakah entitas itu harus selalu benda mati? Tidak selalu. Bisa benda hidup, seperti contohnya ada tadi di situ contohnya student, ya student, employee. Nah itu kan orang, tapi dia sebuah entitas. Kenapa? Karena dia punya karakteristik tertentu. Seperti karakteristik maksudnya adalah seperti student punya NRP, punya nama, punya alamat, dan sebagainya. Begitu pula dengan employee. Dan begitu pula dengan fakulti. Kak. Seringkali kita yang bingung itu adalah tentang kayak fakulti. Nah, fakulti kita bingung, apa ya fakulti ini karakteristiknya? Gak usah bingung, karena kebanyakan objek itu punya nama. Maka fakulti yang pertama pasti punya nama. Nah, kalau kita bingung, tuh, tapi dia hanya punya nama, apalagi saya nggak bisa mikir yang lain. Pikirkan hal yang fisik saja yang ada. Misalkan kayak mau luasan, boleh. Gitu ya. Kode fakultas boleh. Kapan dibukanya, boleh. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah entitas. Gitu ya. Saya hanya mereview saja. Ya. Oke. Kemudian kita coba sekarang bagaimana kita memahami entitas dari kasus ini. Sebenarnya di minggu lalu juga sempat dijelaskan ya tentang entitas. Nah,
Apa saja entitas di dalam kasus ini? Yang minggu lalu sudah pernah dibahas, yang pasti ada smartphone, gitu ya. Kemudian kalau di kasus ini karena kalau dilihat kata bendanya apa sih? Kata bendanya ada Iwan, Ina, itu kata benda sebenarnya. Apa itu? Orang, gitu ya. Sedangkan Samsung smartphone itu kata benda juga. Nah, maka kalau kita mau ngelis entities di dalam case ini adalah person yang pertama, yaitu Iwan dan Tina, itu datanya. Kemudian ada phone, ya, atau smartphone. Nah, yaitu smartphone yang dimiliki oleh Tina dan Iwan, di mana itu bisa kita simpan di dalam database. Ya, kata benda yang memiliki karakteristik. Phone di sini punya apa? Punya nama, merek, tipe, dan lain-lain. Tanggal keluarnya kapan, harganya, gitu ya. Nah, saya jelaskan juga lagi bahwa misalnya kayak gini ya. Kita dijelaskan bahwa handphone miliknya Iwan S10 itu ada harganya. Dia beli seharga 12 juta. Ina juga punya smartphone Galaxy Note 7. Dia beli di 2017, tapi tidak ada harganya. Nah, kalau kita bingung, berarti ini gimana? Yang satu ada harganya, satu nggak ada. Nggak masalah. Kita itu selalu menyimpan, kita maunya kan menyimpan semua data. Maka kita sediakan, gitu ya, tempat penyimpanan untuk data yang paling lengkap apa. Yang nggak lengkap ya nggak apa-apa. Yang kan juga bisa masuk. Tapi kalau data yang lengkap berusaha dimasukkan di dalam entities yang tidak lengkap, itu tidak bisa. Ya, nah itu nanti kita bicara atribut ya. Nah, tapi ini kita masih membahas kata bendanya yang jadi entitas, yaitu person dan phone, gitu ya. Nah, contoh yang lain, misalkan kayak seperti ini ya, di Indonesia terdapat 33 provinsi. Setiap provinsi dia punya ukuran areanya, jumlah populasinya, gitu ya. Terus kemudian setiap provinsi bisa jadi punya banyak kota, gitu ya. Setiap kota punya nama yang unik. Nah, gitu ya. Uh, di mana ini ya? Oh, sorry. Setiap kota itu namanya tidak unik. Jadi maksudnya bisa ada kota yang namanya kembar, gitu ya. Sehingga apa namanya kita harus cermat nanti waktu menyusun seperti primary key-nya. Ya. Kemudian setiap kota, nah ini bayangkan aja punya kecamatan, gitu ya. Punya banyak kecamatan, ya. Dan tiap kecamatan punya nama. Di mana nama kecamatan juga tidak unik. Bagaimana cara kita mencari entities dari sini? Carilah semua yang kata benda dan punya karakteristik. Ya, ibaratnya kalau kita mau buat tabelnya, kita bisa mikirkan apa kolom-kolomnya untuk entitas itu. Nah, dalam kasus ini misalkan provinsi. Provinsi itu kata benda, betul. Apakah dia bisa punya karakteristik? Punya. Di sini dibilang provinsi punya karakteristik, yaitu ukurannya, gitu ya, berdasarkan area, jumlah populasinya, maka jelas provinsi adalah entitas, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Maka kemudian kita punya provinsi, city, dan eh, kecamatan ini, gitu ya. Nah, provinsi, kota, dan kecamatan. Ini semuanya adalah entitas. Kenapa? Karena semuanya bisa punya karakteristik, bisa punya nama, ya, bisa punya luasan, bisa punya jumlah penduduk, ya. Semuanya bisa punya karakteristik. Apakah karakteristik dari tiap entitas ini harus sama? Tidak harus. Bergantung dari apa yang mau kita simpan datanya. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah nyerempet-nyerempet ke atribut ya, sudah sedikit membahas atribut. Nah, ini pembahasan lebih detailnya atribut contohnya seperti dalam sebuah rumah, gitu ya. Ada di situ luas rumahnya, tahun dibangunnya, jumlah lantainya, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai mungkin apakah ada kolam renangnya atau enggak, harganya. Semua itu adalah karakteristik yang mendeskripsikan sebuah rumah. Maka rumah itu adalah sebuah entitas. Gitu ya. Ini contoh yang tadi ya, oke. Kita sudah menemukan apa namanya entitasnya tadi, gitu ya. Kita sudah bahas, maka sekarang tinggal atributnya. Nah, atributnya apa? Nah, seperti ini. Person punya atribut nama. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kok punya atribut nama? Ya, karena dia butuh menyimpan nama dari tiap orang.
dan memang orang itu karakteristiknya adalah punya nama, gitu ya. Kemudian di sini ada phone, punya karakteristik apa? Punya merek, brand ya, punya tipe, punya harga, punya tahun dibeli. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kita tidak mengharuskan semua data itu punya data atributnya lengkap. Tidak harus. Kayak misalkan, yang di data pertama, handphonenya Iwan itu punya harga. Tapi handphonenya Tina nggak punya harga. Apakah berarti harga harus dihilangkan? Enggak. Harga harus ada. Karena kalau harga nggak ada, nanti kita nggak bisa nyimpan harga handphone punyanya Iwan. Gitu ya. Sama juga dengan tahun belinya. Iwan nggak punya tahun beli, tapi Tina punya. Gitu ya. Maka tetap harus ada tahun belinya. Ya, atribut tahun beli tetap harus ada. Kenapa? Karena kalau enggak, maka tahun belinya Tina tidak bisa disimpan. Gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat diamondnya ini, gitu ya, ini ada yang dia penuh, ada yang kosong. Nah, inilah sebenarnya yang membuat atribut itu tetap bisa ditulis walaupun tidak semua data punya atribut itu. Jadi kayak price dan purchase year, harga dan tahun beli. Kenapa kok diamondnya kosong? Karena tidak semua data punya harga. Tidak semua data punya tahun beli. Tapi tetap harus tampil. Karena ini sebagai karakteristik dari phone. Dan juga ada data yang punya harga. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mendefinisikan primary key. Di minggu lalu kita sudah sempat gitu ya juga mempelajari tentang bagaimana menentukan primary key gitu ya. Nah, primary key untuk person, tadi kan person punya name. Paling gampang adalah kalau misalkan di soal atau di kasusnya tidak ada secara spesifik menyebutkan, maka paling gampang adalah diberi primary key ID. Misalkan kayak di sini person ID. Begitu pula dengan phone, gitu ya, diberi phone ID. Walaupun misalkan kita pikir kan phone bisa juga nomor ini, bisa, gitu ya. Tapi nomor ini itu panjang, ya. Kalau primary key, salah satu syaratnya itu sebenarnya adalah harusnya pendek. Nah, kalau kita bikin sendiri ID, ini dia isinya itu nanti adalah angka urut mulai nomor 1 sampai sebanyak data. Auto increment, gitu ya. Ini contoh yang tadi, yang apa namanya provinsi, kota, dan kecamatan. Ya. Kalau kita berikan atributnya, maka seperti ini. Paling gampang, seperti tadi saya bilang ya, semua primary key itu kasih aja ID. ID provinsi, ID kota, ID kecamatan. Kemudian, provinsi punya nama. Kalau dia ada soalnya ya, provinsi punya nama. Punya ukuran areanya, punya jumlah populasinya. Dengan kota dan kecamatan, dari soalannya punya nama, ya sudah, berarti artinya mungkin hanya itu saja yang dibutuhkan untuk disimpan. Gitu ya. Nggak usah bingung, wah ini berarti area saya harus ada juga. Nggak harus. Ya. Selanjutnya kita baru masuk ke dalam relasi. Jadi relasi di dalam ERP itu ada 3, yaitu one to one to many, dan many to many. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tapi minggu ini kita hanya membahas one to one, bukan minggu ini, sorry, pertemuan ini, gitu ya. Kita akan membahas hanya one to many saja. Top sampai situ. Many to many nanti, gitu ya. Oke. Dan minggu depan pun sebenarnya, bukan minggu depan, sorry, pertemuan kedua 2B gitu ya, juga akan tetap ada di review lagi, gitu ya, untuk one to many terutama, ya sampai many to many. Oke. Kita coba contohnya, one to one relationship. Ya. Nah, one to one relationship artinya adalah dia menghubungkan dua entitas di mana masing-masing entitas itu saling memiliki dan hanya satu, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada entitas karyawan, ada entitas cabang. Nah, kalau kita mau mendefinisikan relationship, sebenarnya kita hanya perlu memperhatikan entitasnya saja. Atributnya nanti dulu, gitu ya. Nah, di sini ada one to one relationship, yaitu satu employee dan satu brand, cabang. Nah, perhatikan cara bacanya, gitu ya. Bacanya, kalau misalkan saya baca dari employee ataupun saya baca dari brand, gitu ya,
maka selalu dimulai dengan satu. Jadi kalau baca entitas itu selalu dimulai dengan satu. Nah, saya tunjukkan maksudnya seperti ini. Satu employee, dimulai dengan satu ya, satu employee memanage. Nah, waktu kita bilang satu employee, ini kita nggak baca ini loh ya. Kita langsung bilang satu employee. Walaupun tanda strip satu itu artinya satu, tapi waktu kita baca satu employee, bukan baca ini. Saya ulangi, satu employee bukan baca ini. Tapi memang bacanya gitu. Gitu ya, bacanya entitas itu gitu. Entitas dalam relasi. Satu employee memanage. Nah, ini baru yang dibaca ini adalah seberangnya ini. Nah, yang dibaca ingat ya, yang dibaca sementara ini abaikan yang di sebelah luar, lihat yang sebelah dalam, yang dekat dengan entitasnya. Jadi kalau di sini satu employee memanage yang dekat dengan entitasnya, satu kan, berarti satu employee memanage satu brand. Jadi bacanya dari awal selalu satu, nanti baca relasi itu baru di seberangnya. Jadi dari employee maka baca relasinya brands yang dekat dengan dia. Satu employee bisa memanage satu brands. Kemudian sebaliknya kalau kita baca dari sini, maka kita mulai juga dengan satu. Satu brands ya, dimanage oleh satu employee. Baca sini baru. Jadi waktu saya bilang satu brand, saya bukan baca ini. Tapi memang diawali dengan gitu kalau baca. Satu brand gitu ya, dimanage oleh, baru baca seberangnya. Yang dekat dengan entitas, satu employee. Jadi kayak employee ini manajer dari satu cabang tertentu. Satu cabang tertentu manajernya hanya satu employee. Gitu ya. Nah, nanti kalau kalian pakai pakai workbench gitu ya. Kalau pakai workbench, kalau mau bikin relasi one to one, setelah bikin entitasnya, maka kalian cukup ngeklik tanda relasi one to one. Nah, ingat, sementara ini kita akan pakai garis yang putus-putus dulu. Gitu ya. Nah, putus-putus dulu. Nah, nanti saat kita ngambil relasinya, gitu ya, ngambil simbol relasinya yang ada di workbench, gitu ya, kita klik dulu. Kalau one to one itu sebenarnya foreign key-nya boleh dimanapun. Jadi foreign key itu adalah yang pernah kita pelajari di sebelumnya ya, key yang timbul, ya, foreign key itu adalah key yang timbul dari relasi. Ya. Nah, kalau di sini, kalau one to one itu sebenarnya foreign key itu bisa di kanan atau di kiri, bisa di employee atau bisa di branch. Kenapa? Karena one to one. Tapi, nggak ada tapinya. Kita harus ngecek dari yang kemungkinan terbaiknya di mana. Mungkin paling gampang ngomongnya adalah kita usahakan jangan sampai foreign key itu bisa bernilai kosong, jangan sampai. Ya. Kalau kita misalkan taruh di sini foreign key-nya, maka yang di sini kalau di sini mau ada foreign key-nya kan berarti ID branch masuk sini. Ya kan, masuk di employee. Tapi kalau ID branch ada di employee, pertanyaannya adalah apakah semua employee adalah manager? Jawabannya adalah belum tentu. Maka kalau ditaruh di sini ID branch, artinya apa? Ada data employee yang ID branch-nya kosong, yaitu yang dia bukan manager. ID branch-nya pakai kosong. Tapi beda cerita waktu kita pakai foreign key-nya di branch. Kalau foreign key di branch, maka yang masuk adalah key-nya employee. Jadi ID employee masuk sebagai foreign key di branch. Nah, pertanyaannya kan sekarang jadi seperti ini. Tiap branch, apakah mungkin tidak punya manajer? Karena ID employee yang di branch ini adalah ID manager. Jawabannya adalah setiap branch pasti punya manajer. Maka artinya ID employee atau foreign key yang ada di branch tidak mungkin kosong. Pasti ada isinya. Karena itulah setelah kita nyoba kedua seperti itu, walaupun relasinya one to one, kita tidak sembarangan naruh foreign key. Kita taruh foreign key di branch. Dalam kasus ini kita taruh di branch. Supaya apa? Supaya ID employee atau foreign key-nya tidak pernah kosong. Nah, nanti juga tugas kalian nyoba di workbench ya. Workbench itu kalau kalian habis memilih simbol relasi, kalian itu bisa ngeklik di
apa namanya entitas employee dulu atau bisa ngeklik entitas branch dulu. Jadi bisa klik employee baru klik branch untuk menghubungkan, atau klik branch dulu baru klik employee. Bisa seperti itu cara menghubungkannya. Nah, nanti kalian coba cek apa bedanya. Ya, coba cek ya apa bedanya. Oke. Nah, sekarang kalau yang one to many relationship. Nah, seperti ini. Misalkan ini ada artis, ini adalah art. Artis itu seniman dan karya seninya. Gitu ya. Nah, di sini relasinya beda. Bacanya seperti ini. Mulai dengan satu, selalu mulai dengan satu ya. Satu seniman atau artis bisa membuat, nah waktu kita mulai baca relasi, baca seberangnya yang dekat dengan entitas, yaitu kaki ayam. Di dalam crossword, kalau kaki ayam ini artinya many, banyak. Maka bacanya jadi satu artis, ingat saya bilang satu artis bukan saya baca ini ya, tapi memang bacanya selalu diawali satu. Ya, satu artis bisa membuat banyak, karena yang dekat dengan entitas art itu kaki ayam, maka bacanya banyak. Satu artis bisa membuat banyak karya seni. Oke, masuk akal ya, satu artis bisa punya banyak karya seni ya yang dibuat. Sekarang kebalikannya, satu karya seni, nah ingat ya, bacanya satu karya seni, bukan banyak karya seni, bukan banyak karya seni, tapi satu karya seni, satu art, bukan banyak art, gitu ya. Nah, kenapa kok gitu? Karena bacanya memang gitu. Baca entitas itu selalu relasi di dalam entitas, bacanya selalu dimulai dengan satu, ya supaya nggak bingung. Satu art atau satu karya seni, ya dibuat oleh, nah kita cari simbol yang dekat dengan entitas artis, yaitu satu. Gitu ya. Maka satu karya seni dibuat oleh satu artis, satu seniman. Satu art dibuat oleh satu artis. Ya, satu art dibuat oleh satu artis. Kenapa saya bacanya satu art? Karena memang bukan baca yang begini. Kalau baca entitas dalam relasi selalu dimulai dengan satu. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada perbedaan. Kalau one to many, foreign key-nya itu pasti. Pasti apa? Pasti masuk di bagian many-nya. Ya. Nah, many-nya adalah art, maka foreign key-nya adalah ID artis. Nah, ID dari entitas artis masuk ke sini. ID artis. Selalu seperti itu. Nanti kalian coba juga kayak yang tadi. Kalau saya ngambil gitu ya, relasi saya ngambil relasi one to many, ingat pakai garis yang putus-putus ya, pakai garis yang putus-putus. Ya. Kalau saya ngambil relasi one to many, kalian nanti coba. Kan kalau merelasikan tadi saya bilang harus ngeklik apa namanya entitas mana dan mana yang direlasikan setelah milih simbol relasinya. Nah, yang harus kalian coba setelah saya milih simbol relasi one to many, mana dulu yang saya harus klik? Art dulu atau artis dulu? Supaya foreign key-nya keluar di art. Ya, coba ya nanti ya. Jadi, pakai garis yang putus-putus, kemudian coba saya ngeklik di mana dulu kalau mau merelasikan. Gitu ya. Nah, nanti coba di workbench. Oke, jangan main to many, tidak hari ini. Gitu ya. Jadi, hari ini hanya sampai one to many saja. Oke. Nah, sekarang yang kasus tadi, coba kita definisikan relationship-nya ya, antara person dan phone. Ya. Kalau mau mendefinisikan relationship, paling enak itu dibaca. Karena kalau dibaca itu kita hanya mikir itu dua kemungkinan, satu atau banyak. Nah, coba ya saya demokan bacanya. Satu person, nah kan, nggak bingung kan? Karena kita sudah kebiasaan bacanya satu person. Satu person bacanya satu nama entitas di awal. Satu person bisa memiliki satu atau banyak phone. Nah, tinggal gitu. Satu person bisa memiliki satu atau banyak phone. Nah, kalau kita lihat, wah di soal ini tidak ada apa namanya sesuatu yang mengikat, maka saya bisa asumsikan sesuai dengan logika yang logis. Misalkan, satu person bisa punya satu atau banyak phone. Saya mikir, wah
Biasanya satu orang itu ada yang punya lebih dari satu handphone. Maka artinya satu person bisa punya banyak handphone. Nah, sekarang kebalikannya. Bacanya apa? Bukan banyak handphone, tapi satu. Satu handphone, ya, satu handphone bisa dimiliki oleh satu atau banyak orang. Nah, mikirnya hanya dua kemungkinan ya. Satu atau banyak orang. Satu handphone bisa dimiliki satu atau banyak orang. Nah, jawabannya adalah secara logis, satu handphone ya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Ya. Nggak mungkin satu handphone yang punya banyak orang. Bingung nanti kalau ada telepon, ada WA. Gitu ya. Maka seperti inilah bentuknya. Nanti kalian coba ya di Workbench, harus nyoba. Kalau nggak nyoba, nggak ngerti gitu ya caranya. Oke, harus punya pengalaman untuk nyoba. Selanjutnya, yang soal kedua tadi, provinsi, kota, dan kecamatan tadi. Coba kita baca lagi. Satu provinsi, ya, satu provinsi bisa punya satu atau banyak kota. Nah, tinggal gitu. Satu provinsi bisa punya satu atau banyak kota. Kita mikirkan Jawa Timur, wih bisa punya banyak kota, ya sudah berarti nanti ada kaki ayam di sini, gitu ya. Kemudian kita coba lihat sebaliknya, satu kota, ya satu kota itu ada di satu atau banyak provinsi. Nah, kayak Surabaya, ada di provinsi apa? Nggak mungkin kan, Surabaya di provinsi apa? Oh Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, nggak mungkin. Satu kota ya, satu provinsi. Maka ini one to many. Satu provinsi banyak kota, satu provinsi, one to many. Ya. Begitu pula dengan yang ini kita baca. Satu kota bisa punya banyak kecamatan atau satu. Gitu ya. Kita mikir, satu kota. Saya nggak tahu, mungkin ada kota yang punya satu kecamatan saja. Tapi intinya saya tahu juga bahwa satu kota bisa punya banyak kecamatan. Gitu ya. Maka satu kota bisa punya banyak kecamatan. Kita langsung mikir bahwa ini pasti ada kaki ayam di sini. Kemudian kita baca baliknya. Satu kecamatan bisa berada di satu atau banyak kota. Walaupun tadi dibilang bahwa nama kecamatan itu bisa sama, ya, tapi kan ID-nya beda, primary key-nya ID. Maka satu kecamatan, bacanya salah satu ya, jangan banyak loh ya. Satu kecamatan hanya berada di satu kota. Maka ini juga one to many. Sehingga bentuknya seperti ini kira-kira. Ya. Nanti kalian coba. Harus dicoba. Jadi harus. Oke. Nah, yang lain, ini contohnya misalkan movie and actor. Film dan aktornya. Satu film ya bisa dimainkan oleh satu atau banyak aktor. Ya. Kalau misalkan kalian bilang, oh satu film pasti semuanya banyak aktor, enggak juga sebenarnya. Saya pernah lihat film itu yang aktornya hanya satu dari awal sampai akhir. Ceritanya dia terjebak gitu ya, hanya satu. Tapi kalau ingat ya, kalau kita membuat database jangan melihat kemungkinan terkecil, tapi lihat kemungkinan terbesar, kemungkinan terbanyak. Satu film bisa punya banyak aktor nggak? Bisa. Walaupun ada satu film yang satu aktor, tapi satu film tetap bisa punya banyak aktor. Kebalikannya, satu aktor bisa main di satu atau banyak film. Nah ini dia. Satu aktor bisa main di satu atau banyak film. Kita tahu Jackie Chan, seorang aktor, tidak hanya satu filmnya, bisa banyak. Nah, maka karena ini banyak dari movie ke aktor, satu movie banyak aktor, dari aktor ke movie, satu aktor banyak movie, maka inilah yang disebut nanti many to many. Oke, dan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sedangkan yang kedua, you and your laptop, kamu dan laptopnya. Kamu bisa punya banyak laptop gak? Jangan bilang bahwa oh ya nggak bisa, saya nggak punya duit. Jangan, kita kan bukan bilang soal duitnya, tapi boleh nggak misalkan kamu punya laptop lagi? Boleh kan? Maka
satu orang bisa punya banyak laptop. Beda kalau sebaliknya, satu laptop bisa dimiliki oleh satu atau banyak orang. Bayangkan ya, kalau satu laptop dimiliki oleh banyak orang, oh bingung. Biasanya, umumnya, satu laptop ya hanya satu orang. Maka ini one to many. Kalau yang ketiga, you and your friend. Kamu punya satu atau banyak teman. Bisa punya satu atau banyak teman. Jangan bilang bahwa teman saya cuma satu. Lah, tapi itu bukan karena kamu nggak bisa punya banyak teman. Kamu yang nggak nyari banyak teman. Intinya adalah orang itu bisa punya banyak teman. Dan sebaliknya, temanmu itu, apakah hanya kamu memiliki seorang, hanya kamu seorang memiliki? Enggak, nanti dibilang teman yang posesif, gitu ya. Tidak boleh temenan sama orang lain selain sama kamu, yang enggak. Satu orang temanmu itu bisa punya banyak teman lagi selain kamu. Maka ini juga disebut sebagai man to man, gitu ya, yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Oke. Nah, di sini ada list bagaimana membedakan antara entitas, atribut, dan isi dari entitas itu. Ya. Pertama, entitas adalah sebuah objek, di mana objek itu dideskripsikan dengan karakteristiknya atau atributnya. Maka entitas harus punya minimal satu atribut. Ya. Setiap entitas tapi bisa punya banyak data. Ya. Kalau atribut, ya, harus punya lebih dari satu nilai. Contohnya ya, nilai dari atribut nama bisa jadi Jimmy, Daniel, Liliana, ya, atau yang lain bisa banyak. Beda dengan male and female. Coba kalian pikir, male apa isinya? Kalau misalkan saya punya atribut male, atribut itu kayak kolom di dalam tabel. Kalau saya punya kolom male, apa isinya? Bingung kita. Kenapa? Karena male dan female bukan atribut. Male dan female itu datanya. Data dari atribut gender. Nah, kalau kita punya kolom gender, isinya bisa male atau female. Gitu ya. Oke. Contoh soal yang pertama. Definisikan entitas dan atribut dari kasus berikut. Sebuah, ini bilang aja jurusan informatika, mempunyai 6 lab komputer. TC4A, 4B, 4C, 4D, lib A, lib B. Kapasitas TC4A adalah 36. 4B, CD 30. Lib A dan lib B 25. Bagaimana mendefinisikan entitas dan atribut? Ini adalah contoh jawaban yang salah. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, TC4A, kalau misalkan ini ya, ruang lab, isinya kayak gini. Ini kan nanti jadi kolom-kolomnya. Berarti ada kolom ID ruang lab, TC4A, TC4B, TC4C, TC4B, dan seterusnya. Yang terjadi adalah kita akan bingung. Nanti kalau kolom TC4A saya isi apa? Kolom TC4B saya isi apa? Kalau ini bentuknya tabel, kan ini kolom-kolomnya semuanya. Nah, kolom-kolom ini isinya apa? Bingung kita. Sama juga dengan ini. Nah, kenapa kok bingung? Karena itu bukan atribut yang kamu tulis. Yang tertulis di sini itu adalah datanya. Isi kolomnya. Kolomnya bukan itu. Nah, apa kolomnya? Nah, nanti kalian pikir apa kolomnya? Kolomnya ya TC4A, 4B, 4C, 4D ini apa sih? Yang perpus ini. Ini adalah nama misalkan. Nah, kalau misalkan ada atribut nama, isinya ini datanya. Jadi ini bukan atribut, atributnya nama. Gitu ya. Nah, ini juga ada contoh kedua. Ada sebuah game punya 5 stage gitu ya. Beginner, jungle, river, mountain, and boss gitu ya. Nah, terus dibilang beginner yang termudah, boss yang tersulit gitu ya. Terus level kesulitan menggunakan angka nanti ya. Terus
Setiap stage punya map sendiri dengan panjang dan lebar yang berbeda. Terus ada time limitnya untuk setiap stage yang berbeda-beda. Ini juga contoh jawaban yang salah. Kenapa? Karena beginner, jungle, river, mountain, king, dan seterusnya, kesulitan, panjang, lebar, durasi, itu semuanya bukan atribut. Kenapa? Kalau itu atribut, kamu akan bingung isinya nanti apa kolomnya. Ya, jadi itu bukan atribut. Itu adalah datanya. Nah, kolomnya apa? Ya justru kolomnya kamu pikirkan. Untuk saya menyimpan data beginner, jungle, river, mountain, king, itu apa kolomnya yang isinya itu? Ya, kolomnya misalkan nama stage. Ya. Maka isinya itu. Oke. Nah, kalau yang ini kesulitan. Benar yang ini. Benar sebagai atribut. Kenapa? Karena kesulitan tadi kan dilambangkan dengan angka. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang juga benar, lebar juga benar, durasi juga benar. Yang salah adalah yang ini. Nama-nama stage bukan atribut. Itu datanya. Ya. Oke. Nah, nanti kalian coba, gitu ya. Kalian coba bikin entitasnya untuk yang tadi contoh-contoh tadi. Kemudian coba kalian sync, gitu ya. Atau apa namanya di forward engineer, gitu ya. Untuk menjadi sebuah database jadi kayak yang pernah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke. Kalau sudah, coba insert data juga kayak di pertemuan sebelumnya. Ingat, mata kuliah basis data ini bukan mata kuliah hafalan, mata kuliah yang harus dicoba. Maka kalian harus coba untuk kalian bisa paham bagaimana maksudnya. Ya, oke, oke. Sekian saja mungkin video penjelasan dari slide-nya. Ya, kalian akan ada tugas, gitu ya, nanti yang akan diumumkan juga. Selalu cek email ya supaya tahu apa yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih dan semoga kita semua selalu sehat.